selanjutnya kemudian Pak JK tinggal bilang tunjukkan saja ijazahnya karena memang asli. Itu kan baik sekali. Karena Pak JK tidak mau gaduh Republik ini. 2 tahun mengurus ijazah nggak selesai. Apa nggak pusing kita negara ini? Pusing negara ini 2 tahun ngurus ijazah. Orang sudah bicara tentang Iron Dome, rudal balistik, rudal jelajah, rudal hipersonik. Ini bicara ijazah 2 tahun nggak tuntas. Malu kita sebagai bangsa ini. Apa nggak gaduh? Apa nggak beban negara itu? Beban negara. Beban negara itu. Soal termul, soal apa itu? Saya nggak peduli mau asli mau nggak, mau termul mau nggak. Tapi kita ingin Indonesia ini tenang. Tidak ada persoalan-persoalan sentimen agama ini dibuka-buka. Karena ini berbahaya. Saya ngomong ini serius. Pilpres saja sudah berbahaya, apalagi bicara tentang agama Kristen Islam di sini. Apalagi bunuh-membunuh. Tampaknya Jokowi mulai menyadari konsekuensi dari ijazah palsu bukan hanya soal malu atau tidak, tapi jauh lebih serius dari itu. Yaitu, jika ijazahnya terbukti palsu, maka jabatannya menjadi tidak sah. Maka otomatis semua surat hutang yang dibuatnya, yaitu sekitar 20.000 triliun, baik untuk belanja pemerintah maupun untuk keperluan BUMN, menjadi tidak sah, alias menjadi tanggung jawab dia pribadi. Itulah sebabnya dia mulai mengerahkan seluruh kekuatan yang dimilikinya, baik polisi, preman, para menteri, DPR, para pakar hukum, bahkan para buzzernya. Semua saat ini bekerja keras untuk membelanya soal kasus ijazah palsu ini. Itulah sebabnya belakangan ini mulai muncul para pakar-pakar hukum yang membuat counter strike, bahwa sekalipun ijazahnya palsu. Saya UGM ya teman-teman. Sekarang ini ada situasi, kalau kita lagi di luar negeri atau dimanapun, di kota dimanapun, oh mbak lulusan UGM ya? Iya. Mas juga UGM? Iya. Lalu beberapa menit kemudian obrolannya langsung berubah. Jadi ijazahnya asli atau enggak toh itu gitu. Jadi pertanyaan tentang ijazah itu sudah menyatukan seluruh alumni UGM dimanapun kami berada sekarang. Nah sekarang dengan keberadaan Uceng sebagai guru besar, kita bisa tanyakan saja pada Uceng, apakah kertasnya itu betul? Apakah fotonya yang bersangkutan itu secara hukum sudah benar? Jadi UGM dengan segala kontroversinya, saya bisa mengatakan UGM kampus paling kontroversial di Indonesia hari ini, paling banyak dibicarakan hari ini. Bahkan saking bangganya mungkin pada UGM ketika ada wakil gubernur Bangka Belitung jadi tersangka kasus ijazah palsu, netizen pada bilang, Bu, makanya kuliahnya di UGM, aman nggak akan jadi tersangka. Saya hanya sedikit menambahi bahwa kejadian tadi sebetulnya saya merasa kasihan kepada mereka-mereka yang tadi menghalangi kami semua, karena mereka tidak tahu, mereka hanya orang dibayar 50.000 dan nasi bungkus. Jadi kasihan sekali, sangat kasihan. Dia tidak tahu bahwa anak cucu mereka sudah terberangus oleh kelompok geng Jokowi. Jangan geng Solo, saya tidak boleh, saya adalah Solo, adalah geng Jokowi. Saya merasa tidak terima kalau mengatakan geng Solo, karena kami adalah geng Solo gitu. Jadi geng Jokowi, mari kita bilang. Nah itulah yang saya katakan, bahwa saya juga pesan di dalam bebas ini kepada Prabowo Subianto, Anda jangan merasa utang budi kepada Jokowi. Mudah-mudahan sampai pada Prabowo Subianto. Saya mendukung Anda sejak tahun 2009. Karena apa? Anda sebetulnya sudah menjadi presiden tahun 2014, menang karena ditipu oleh Jokowi. Tahun 2012 menang karena ditipu oleh Jokowi. Oleh karena itu, sekali lagi saya mohon dengan hormat Prabowo Subianto agar tidak merasa utang budi kepada Joko Widodo. Sekali lagi, majulkan Fufu Papa. Terima kasih. Gerasi Presiden Jokowi ada muatan politiknya. Sepertinya ada misi untuk menyerang dan merusak nama saya, juga keluarga saya. Hari ini Antasari mengeluarkan statement di Bareskrim Polri yang esensinya menuduh dan menyerang saya, merusak nama saya. Sebenarnya sudah lama saya memperkirakan hal ini akan terjadi. Adalah saudara-saudara dan sahabat-sahabat saya yang juga mengingatkan saya, awas Pak SBY,
sepertinya akan ada gerakan politik yang akan menggunakan antasari untuk menyerang dan mendiskreditkan Pak SBY. Itu saya dengar sudah cukup lama, barangkali sejak 2 bulan yang lalu, dan ternyata hal itu benar terjadi pada hari ini. Saya harus mengatakan bahwa nampaknya gerasi Presiden Jokowi ada muatan politiknya. Sepertinya ada misi untuk menyerang dan merusak nama saya, juga keluarga saya. Pak Roy dilapor oleh Jokowi. Dilapor masalah apa? Ya, masalah ijazah. Sampai detik ini ijazah Jokowi belum terlihat. Belum ada buktinya. Akan real antara ijazah Jokowi benar atau tidak. Kalau UGM mampu duduk dengan rakyat, kita akan pertanyakan mendetail. Karena segala sesuatu harus ada pendetailan. Ya, kalau cuman cocor UGM, ya, rektor UGM di situ, oh saya keluarkan tanggal sekian, bulan sekian. Apa gunanya? Akan ada gunanya kalau orang itu dialog, ya. Contohnya, kalau UGM ini bilang, oh ini jasanya Bapak Jokowi, ya saya keluarkan tahun sekian, tanggal sekian, bulan sekian. Terus ada lawan politiknya, oh ya Bu, benar nggak ini fotonya Bapak Jokowi? Diperbandingkan itu foto, itu baru clear. Nah kalau mencocor aja di depan kamera, rektor UGM ini tanpa ada perlawanan, itu goblok namanya, ya. Orang gila aja nggak akan percaya hal itu, apalagi kita yang normal, ya. Ini masalah harus didudukan antara dua belah pihak, antara penuntut sama yang ini. Bukan UGM sendiri yang harus ada di kaca seperti ini bicara, oh saya keluarkan tanggal sekian, bulan sekian. Nggak seperti itu, harus ada dialog, ya, biar ini clear. Belum selesai masalah Jokowi, ijazahnya belum terlihat, ya. Kalau cuma kumur-kumur tuh rektor UGM, ya, untuk apa dia menjual muka di media. Begitu juga dengan ininya Gibran, ya. Inalim berapa kali itu diundang untuk masuk ke ini acara rakyat, cuman cocor aja tuh, ya, di depan kamera. Apa berani dia datang? Kan tidak. Nah begitu juga yang ada di Singapura, diundang, ya, nggak berani datang karena dia membahas ijazahnya dia, tapi tidak membahas tentang ijazahnya Gibran. Nah kalau memang benar ada pendidikan terakhirnya Gibran, kenapa KPU tidak mencantumkan di situ? Apa itu rahasia? Masa iya cuman Gibran tok yang dirahasia, ya? Sedangkan Prabowo, ya, semua yang terjadi waktu itu ada tercantum semuanya. Mahfud MD tercantum pendidikan terakhirnya, Caimin tercantum pendidikan terakhirnya. Masa Gibran enggak? Kalau memang ijazah itu ada, ya. Kalau konteks siapa yang mendalil itu yang membuktikan, kayak Pak Anies dulu dong, ya, dituduh kelebihan bayar, padahal Pak Anies yang melaporkan, ya, Jokowi kelebihan menggelontorkan uang, sedangkan guru yang mau dibayar digaji sudah tidak ada. Nah itu baru konteksnya siapa yang mendalilkan itu yang ini kan fitnah. Tapi Gibran ini bagaimana kita bilang fitnah, sedangkan ijazahnya aja belum ada. Nah kalaupun ada, kenapa KPU tidak mencantumkan? Ini otak ini dipakai, ya. Siapa yang mendalilkan itu yang harus membuktikan, itu beda konteks, ya.
Ya, halo teman-teman nalar politik, kembali lagi bersama saya di channel ini. Hari ini kita akan membedah sebuah isu panas yang tak kunjung padam. Di jagat maya, sebuah ironi yang terus menggelindir nalar kritis kita sebagai warga negara. Coba Anda bayangkan sejenak, di saat negara-negara maju sedang sibuk berlomba membahas kecerdasan buatan, rudal balistik, hingga eksplorasi luar angkasa, bangsa kita justru masih menjebak dalam perdebatan usang selama bertahun-tahun hanya karena lembar kertas bernama ijazah. Ya, kita sedang membicarakan teka-teki riwayat pendidikan dari tokoh-tokoh nomor 1 dan negeri ini berserta keluarganya, yang hingga detik ini masih menjadi misteri yang dipertanyakan oleh jutaan rakyat. Siapkan kopi kalian, duduk yang nyaman, karena kita akan membongkar bersama fenomena janggal ini secara objektif, tajam, dan mendalam. Teman-teman nalar politik, pertama-tama mari kita soroti akar kegaduhan ini. Isu yang mengenai keaslian ijazah Presiden Joko Widodo bisa telah menjadi beban psikologis sekaligus beban moral bagi negara kita. Narasi yang berkembang di akar rumput bukan lagi sekedar urusan gengsi ataupun sentimen politik semata, melainkan sudah menyinggung ranah legitimasi yang sangat krusial. Terdapat kekhawatiran massal bahwa jika dokumen fundamental seseorang kepada negara terbukti tidak sah, maka secara otomatis seluruh produk hukum, kebijakan strategis, hingga ribuan triliun surat utang negara yang pernah ditandatangani biasanya dianggap tidak sah, alias ilegal. Situasi inilah yang memaksa kekuasaan diduga mengerahkan segala instrumen, mulai dari penjabat, pakar hukum, hingga barisan pendengung di media sosial, untuk bekerja keras meredam bola salju yang terus membesar ini. Di sisi lain, Universitas Gadjah Mada atau UGM membagi institusi pendidikan yang terseret dalam pusaran ini justru memicu kontroversi baru. Sayangnya, klarifikasi sepihak dari pihak rektorat di hadapan awak media dinilai publik belum cukup memuaskan dahaga akan kebenaran. Masyarakat cerdas menuntut adanya dialog terbuka dan adu bukti fisik yang mendetail, bukan sekedar pernyataan kumur-kumur tanpa memberikan ruang uji materi bagi pihak yang menuntut. Logikanya sederhana, jika ijazah tersebut memang asli dari dan murni, mengapa tidak pernah ada keberanian untuk membawanya dan membedakannya secara transparan di meja pengadilan yang disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia? Merembet dari isu tersebut, dinamika politik tingkat tinggi pun semakin memanas. Peringatan keras mulai dari disuarakan oleh berbagai tokoh independen agar Presiden terpilih Prabowo Subianto tidak merasa memiliki utang budi politik kepada kelompok yang belakangan sering dilabeli sebagai geng Jokowi. Publik didasarkan bahwa manuver politik kotor bukanlah barang baru di Republik ini. Kita tentu ingat bagaimana mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah secara gamblang mengungkapkan adanya operasi politik tersembunyi yang bahkan menggunakan nama Antasari Azhar untuk menyerang dan mendiskreditkan nama baik keluarganya. Fakta ini membuktikan bahwa intik di lingkungan elit sangatlah kejam dan sering mengorbankan integritas demi mempertahankan hegemoni kekuasaan semata. Kini sejarah seolah mengulang ritmenya pada sang anak sulung, Gibran Rakabuming Raka. Transparansi rekam jejak akademisnya dipertanyakan secara masif setelah Komisi Pemilihan Umum atau KPU diketahui tidak mencantumkan riwayat pendidikan terakhirnya secara mendetail pada saat pencalonan. Ini adalah sebuah kejanggalan yang luar biasa mencolok. Mari kita bandingkan data kandidat dari lain seperti Mahfud MD, Muhammad Iskandar, hingga Prabowo Subianto terpapang dengan sangat jelas. Lalu mengapa informasi milik Gibran seolah dirahasiakan? Sebagai versi mengenai riwayat SMA-nya yang beredar luas, ada yang menyebut lulusan institusi luar negeri, namun ada pula yang kesaksian yang mengklaim ia tidak bersekolah di tempat tersebut. Justru menciptakan kebingungan kolektif yang meruntuhkan maruah pemilihan umum kita. Fenomena ini pada akhirnya membuka kotak Pandora mengenai kritis penegakan hukum di tanah air yang merasa semakin tumpul ke atas namun sangat tajam ke bawah. Publik dipaksa menelan pil pahit tebang pilih keadilan. Ketika rakyat biasa menuntut transparansi, mereka dengan mudah ditekan. Namun ketika elit penguasa terindikasi melalui pemalsuan dokumen negara, proses hukum tiba-tiba mengalami kelumpuhan total. Kasus tokoh seperti Sylvester Matutina yang sudah divonis hukuman penjara namun tak kunjung dieksekusi secara nyata.
menjadi bukti konkret betapa hukum bisa dengan mudah dinegosiasikan jika ada berstatus sebagai anak emas penguasa. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga konstitusi pun kini berada di titik nadir terendahnya. Teman-teman hal politik, tentu saja realita pahit pemerintahan saat ini memancing reaksi keras kecaman hingga satire tajam dari warganet kita yang terkenal sangat kritis. Saya sudah merangkum 4 komentar netizen yang paling menohok dan mewakili keresahan publik di sosial media saat ini. Komentar pertama datang dari salah satu netizen yang sangat kecewa dengan sistem hukum kita. Ia menulis, "Ayo netizen kita ramai-ramai hafalkan wajah orang-orang MK. Mereka ini merusak hancurnya nilai-nilai edukasi dan intelijensi orang-orang di negara ini. Banyak yang katanya sekolahnya tinggi tapi kelakuannya masih bodoh juga dan malah menghancurkan konstitusi." Lalu ke komentar kedua, sebuah sindiran super pedas bersembunyi yang menuliskan bahwa kayaknya ijazah Gibran SMA dibuat di pasar pramuka. Juga nih, persis seperti ijazah bapaknya. Satu keluarga kok isinya palsu semua. Benar-benar kreatif banget cara menipu rakyatnya. Komentar ketiga menyoroti arogansi kekuasaan. Netizen ini berkomentar, "Jokowi ngomong tidak ada yang saya takuti di dunia ini. Giliran diminta tunjukkan ijazah aslinya, malah diam 1000 bahasa. Katanya Indonesia ini tidak ada yang ditakuti. Ternyata dia sangat takut sekali nunjukin ijazah aslinya karena emang gak punya." Dan komentar keempat memperlihatkan ironi kehidupan di negara kita, yang menuliskan bahwa gampang ya negeri ini. Nggak perlu sekolah tinggi-tinggi, modal ijazah SMA aja udah bisa jadi pemimpin negara. Sedangkan kita rekat jelata mau ngelamar kerja di perusahaan biasa saja setengah mati, dicari di minimal lulus S1. Aturan hukum udah benar-benar dibisukan sama kemenyan. Ya teman-teman, hal politik dari rentetan polemik yang tiada ujung ini, kita wajib memetik sebuah pelajaran berharga yang sangat mahal untuk masa depan pemimpin Indonesia. Seseorang pemimpin sejatinya adalah nakoda yang cerminan dari rakyatnya. Jika fondasi awal kepemimpinan itu sudah dibangun di atas tumpukan ketidakjujuran dan minimnya transparansi, maka kepercayaan alam semesta akan bekerja dan badai karma pasti akan datang membongkar seluruh kebohongan tersebut. Sepintar-pintarnya kebohongan itu ditutupi, rekam jejak digital dan nalar kritis masyarakat akan selalu menemukan jalannya untuk membuka aib yang disembunyikan. Kita sangat merindukan sosok negara sejati yang benar, yang berani jujur, terbuka, dan taat pada asas hukum tanpa pelindung di balik tameng kekuasaan. Ya, bagaimana menurut pandangan kalian? Mari kita bertukar pikiran secara sehat. Silahkan tuliskan argumen dan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk tekan tombol like, share, dan subscribe agar kita bisa terus mengawal isu-isu penting demikian kemajuan bangsa. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis. Salam Indonesia Maju, salam NKRI harga mati.